Film ini diawali dengan sebuah catatan tentang sebuah virus bernama hidrophobia yang pertama kali ditemukan pada tahun 2300 sebelum Masehi, di mana cenah jika seekor hewan terinfeksi virus ini, maka hewan tersebut akan menggila dan ketakutan saat melihat air. Tak cuma itu, jika dalam waktu 2 hari tidak diobati, maka siapapun yang terinfeksi virus ini tidak akan bisa diselamatkan. Dan kini hidrophobia ini lebih dikenal dengan nama virus rabies. Kemudian, scene beralih pada seorang dokter hewan bernama Lambert yang ditugaskan untuk memeriksa kesehatan seekor simpanse. Alright. Sushi last night. We'll get you feeling better. Melihat simpanse ini malah bersembunyi, Lambert pun berusaha untuk membujuk hewan ini untuk keluar dari persembunyiannya. You got shots before. Good job. Trust me. Come on, pal. My God, bagaikan ngupas kulit jeruk. Lambert pun harus tewas setelah bebenguknya dikupas oleh simpanse ini. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada simpanse ini? Pakai nanya. Lalu, film pun baru dimulai. So that's the reason you called. Come on, dude. Give me. I'm on a plane right now, doofus. Kemudian, scene beralih pada seorang kewes cantik bernama Lucy yang berniat untuk mudik ke rumah orang tuanya yang berada di Kepulauan Hawaii. Dan tentunya Lucy tidak sendirian, di mana saat ini Lucy ditemani oleh bestinya yang bernama Kate. Dirasa sebentar lagi akan take off, Lucy meminta adiknya untuk segera menutup video call-nya. Sesaat kemudian, Kate meminta maaf karena ia harus mengajak seseorang yang juga ingin liburan ke Hawaii. What's up, bitches? Rupanya Kate mengajak teman rempongnya yang bernama Hannah dengan outfitnya yang seksoi. Hannah yang baru pertama kali naik pesawat meminta izin untuk duduk di tengah. Okay, sorry. Lucky you. Welcome home, sis. Singkat cerita, sesampainya di Hawaii, kedatangan mereka disambut oleh kakaknya Kate yang bernama Nick, di mana Nick kebetulan bekerja sebagai tour guide di Kepulauan Hawaii. Di saat itu pula, si rempong Hannah mulai melakukan tebar pesona pada Nick saat ia berkenalan. Melihat semua orang sudah berkumpul, Lucy langsung mengajak mereka untuk segera OTW. This is home. Wait till you see. So I've got you a meeting with tomorrow's big launch. It's going to be huge. Singkat waktu setibanya di rumah, Lucy langsung disambut ayahnya yang mengalami tunawicara bernama Adam. Lantas dengan bahasa isyarat, Adam berkata jika ia merasa pangling setelah hampir 3 tahun tidak bertemu. Kemudian, Lucy langsung memperkenalkan teman-temannya pada si ayah. Setelah memperkenalkan teman-temannya, Lucy diminta untuk menemui adiknya di kamar. Hey. What's up, dork? Sesaat kemudian, Lucy pun heran saat melihat adiknya yang bernama Erin tiba-tiba terlihat bete. Lantas Erin berkata, jika dirinya bete karena kakaknya hanya datang ke rumah cuman untuk liburan bersama teman-temannya saja. Lantas Lucy berusaha memberi pengertian, di mana meskipun begitu, liburan kali ini akan sangat panjang sampai kuliah semester depan kembali berjalan. But they probably won't want it. Rupanya mereka memiliki simpanse peliharaan yang diberi nama Ben, di mana Ben ini sudah mereka rawat sejak bayi. Tak cuma itu, Ben dikenal pintar karena bisa berkomunikasi lewat gadget. Did it get in from outside or something? Selang beberapa saat, sontak Hannah pun kaget saat mengetahui jika keluarga Lucy merawat seekor simpanse. Namun Hannah diminta untuk tenang karena Ben ini merupakan simpanse pintar dan baik hati, di mana Ben sudah mereka anggap sebagai keluarga sendiri. Hi, Ben. New friend. Di tengah malam, Hannah yang hese molor berniat mencari angin segar. Sesaat kemudian, Hannah pun kaget karena Nick juga belum tidur. Di tengah basa-basi, Hannah menanyakan keberadaan ibunya Lucy. Lantas Nick memberitahu jika ibunya Lucy sudah lama meninggoy. Lantas sambil memperlihatkan foto, Nick berkata jika Ben adalah piaraan ibunya Lucy yang berprofesi sebagai dokter hewan. Hingga dari percakapan itu, Hannah pun semakin kepincut dengan kegantengan Nick. Sesaat kemudian, Hannah pun terperangah saat melihat desain rumah Lucy yang sangat estetik. Sontak Hannah pun kaget saat Ben tiba-tiba berada di belakangnya. Namun kini, tingkah Ben terlihat aneh, di mana ia hanya termenung saat melihat air dengan jigongnya yang terus mengucur dengan deras.
Untung saja Adam keburu datang. Lantas Adam yang merasa bersalah meminta maaf dengan memberitahu jika Ben sering bertingkah aneh jika bertemu dengan orang asing. Setelah memberitahu Hannah, Adam berniat mengantar Ben ke kandangnya. Sesampainya di kandang, Adam pun kaget saat mendapati bangkai luwak yang tewas diacak-acak Ben. Lantas Ben mengisyaratkan jika tadi siang dirinya diserang seekor luwak yang muncul dari hutan. Melihat tangan Ben terkena gigitan luwak, Adam bergegas memanggil dokter hewan dan membawa bangkai luwak ini untuk diteliti. Di keesokan harinya, Adam memberitahu kedua putrinya jika hari ini dirinya akan pergi ke laboratorium guna mengecek bangkai luwak yang telah menggigit Ben di kandang. Tak cuma itu, Adam yang merupakan penulis novel Kisah Nyataan harus menghadiri acara meet and greet dengan penggemarnya. Dikarenakan jadwalnya cukup padat, Adam merasa jika dirinya akan pulang tengah malam. Kemudian, mereka diminta untuk mengurung Ben sampai dokter hewan bernama Lambert datang. Dirasa sudah jelas, Adam yang takut terlambat memutuskan untuk segera pergi. Di tengah serunya pesta bikini, bisa kita lihat jika rumah Lucy berada di bibir jurang yang sangat jauh dari pemukiman warga. Hingga di malam harinya, mereka pun melanjutkan pesta dengan udut bako oleng. Kemudian, Hannah yang mempunyai kenalan berusaha meminta izin pada Lucy untuk mengundangnya. Dirasa akan menarik, Lucy pun langsung memperbolehkannya. It's going to voicemail. Our brains out. Melihat Kate malah jackpot, Lucy bergegas membawanya ke kamar daripada rumahnya habis dimuntahi bestinya. Hingga sesaat kemudian, melihat situasi yang sepi, Hannah langsung memanfaatkan situasi untuk menyosor Nick. Rupanya, Hannah adalah sosok Bondon yang menyamar sebagai mahasiswi. Di saat itu pula, Lambert si dokter hewan baru saja datang untuk memeriksa kondisi Ben. Dan seperti yang kita tahu di awal film, nasib Lambert akan berakhir dengan bebenguknya yang akan dikupas oleh Ben. Di tengah malam, Kate yang merasa haus bergegas pergi ke dapur untuk mencari minum. Hannah? Seketika Kate merasa ngeri saat melihat tingkah Ben yang sangat aneh dengan jigongnya yang terus mengucur dengan deras. Kate. Lucy, you need to come down here now! Kate? Di tengah rasa ngeri, Kate mengatakan jika ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada Ben. Mendengar hal itu, Lucy pun merasa aneh dengan Ben yang tiba-tiba bisa keluar dari kandang. Sontak Lucy pun kaget saat mendapati bercak darah di boneka milik Ben. Lalu tiba-tiba, That's Hannah. rupanya Ben sedang mengganggu Hannah dan Nick yang baru saja beres ngaduk. Melihat tingkah Ben menjadi beringas, Lucy yang panik berusaha menenangkannya. Dirasa ada yang gak beres, Nick berniat membawa tali untuk mengikat Ben. Setelah menyiapkan tali, Nick meminta Lucy untuk mengalihkan perhatian Ben. It's okay. It's okay. Dirasa sulit, Lucy langsung mengambil tali itu dan berusaha untuk membujuk Ben. It's me. Saat Erin datang, Kate yang membawa HP langsung menelepon Lambert. Listen. Namun tanpa mereka sadari jika saat ini Lambert sudah tewas diacak-acak Ben. Lalu tiba-tiba, Get away from me. Ben can't swim!
My God, setelah Erin digigit Ben, mereka yang melihat Ben ketakutan terhadap air merasa jika saat ini Ben terkena virus rabies. Mendengar hal itu, Erin yang tergigit langsung panik karena khawatir dirinya tertular. Namun Lucy berusaha menenangkan Erin jika saat ini masih ada waktu untuk mendapatkan suntik rabies sebelum 48 jam. Dan kini, Lucy berusaha memikirkan sesuatu untuk pergi dari tempat ini. Sungguh percuma, saking paniknya mereka malah meminta tolong pada Nyi Roro Kidul bagian Hawaii. Kepanikan pun semakin menjadi dengan Ben yang masih berusaha untuk mengincar mereka. Namun melihat Ben ngejogrok di bibir tebing, Nick pun berniat untuk melakukan sesuatu. My God, bagaikan disemek jurus Rock Lee, Nick yang tertipu oleh Ben harus bucat menghantam batu. Melihat kakaknya modar, Kate pun tak bisa kuasa menahan amarah dan kesedihannya. Beberapa saat kemudian, Lucy yang lelah ngeboseh di dalam kolam berniat untuk membawa balon kasur. Setelah menyerahkan Erin pada teman-temannya, Lucy pun memberanikan diri untuk beraksi. Setelah mendapatkan balon kasur, Lucy yang melihat HP tergeletak berniat untuk mengambilnya. Untung saja Lucy masih bisa selamat berkat bantuan Kate. Lantas dengan menggunakan HP Ipong yang gampang retak, mereka bergegas menelepon bantuan. Tapi tiba-tiba... Setelah Hannah mengalami pitak ekstrim, Lucy bergegas mengambil HP Ipong Kate yang kelelep dan sungguh suwe. Katanya anti air, HP ini malah matot. Di tengah kebingungan, Ben berusaha mengungkapkan keinginannya dengan memencet-mencet soundboard. Sungguh mengerikan, Ben yang sudah menggila beberapa kali mencet tombol kematian. Kemudian scene beralih pada Adam yang sedang melakukan meet and greet. Tak cuma menderita tunawicara, ternyata selama ini Adam memiliki gangguan pendengaran. Di saat itu pula, sontak Adam pun kaget saat mendapat pesan dari petugas lab yang mengatakan jika bangkai luwak yang menyerang Ben terdeteksi positif rabies. Takut terjadi sesuatu, Adam yang khawatir memutuskan untuk segera pulang. Kembali ke rumah, Kate memberitahu teman-temannya jika saat ini Ben sudah pergi. Dirasa ini kesempatan, Lucy berniat pergi ke rumah guna mencari HP miliknya. Mendengar hal itu, Kate yang khawatir berniat menemani Lucy. Dirasa aman, mereka pun bergegas mempercepat rencananya. Eta si Dora! Sontak mereka pun panik saat Lucy malah menginjak remote, hingga akibatnya suara TV memancing kedatangan Ben. Elah, gara-gara terlalu panik, kini persembunyian mereka malah diketahui oleh simpanse rabies ini. Dirasa Ben sudah pergi, Lucy yang tidak ingin kehilangan kesempatan bergegas mengambil HP miliknya.
Untung saja berkat bantuan Cat mereka berhasil lolos dari kejaran Ben. Melihat pintunya ditahan, Ben pun berniat melakukan sesuatu. My God, betapa syoknya Lucy saat melihat kepala bestinya dibebek Ben seperti bola plastik anak-anak. Setelah menyelamatkan Lucy, Hannah yang berhasil mengikat Ben berusaha menariknya ke dalam kolam. Karena secara teori, hal ini bisa membuat penderita rabies kejang-kejang sampai modar. Namun suenya, meski sudah mengerahkan tenaga seedan-edannya, kekuatan mereka masih kalah oleh seekor simpanse. Singkat waktu, tiba-tiba datang dua pria so asik yang sempat diundang oleh Lucy dan Hannah. Dan bisa kita lihat, Dayat dan Randy yang sedang oleng begitu leluasa melakukan tindakan cologok di rumah Lucy yang sepi. Oh, can you grab me a beer? Dirasa para kewe sedang bersembunyi, Randy meminta Dayat untuk berpencar dan melakukan pencarian. Beware. Setibanya di kamar Lucy, si cologok Randy langsung heran saat melihat foto Lucy yang memelihara seekor simpanse. Sontak Randy pun panik saat dirinya di jumpscare sesosok simpanse. Di tengah kepanikan, Randy yang oleng berusaha menenangkan Ben dengan mengajaknya bermain. Alright, okay. Fetch. Dude. Oh my god. Whoa, Donkey Kong. Out of your fucking move. Sungguh malang. Niat hati ingin membobok celengan secara gratis, Randy pun harus tewas setelah dipaksa mengalami beweh ekstrim. Kembali pada Dayat, setelah menemukan para kewes di kolam renang, Dayat langsung memanggil Randy. Mendengar hal itu, Lucy yang panik berusaha memperingatkan Dayat untuk segera menelepon polisi. They'll hurt you. Call 911, please. We need your help. Goblok! Melihat si Dayat sedang dirujak, Hannah langsung memanfaatkan situasi untuk beraksi. Betapa leganya Hannah saat dirinya berhasil keluar dari rumah Lucy. Namun saat akan pergi, Hannah pun kaget saat menyadari jika dirinya salah masuk mobil. Dengan rupa Ben yang semakin mengerikan, Hannah pun lemas saat Ben sudah standby di halaman rumah. Di tengah kepanikan, Hannah berusaha menelepon polisi untuk segera menolongnya dari serangan simpanse rabies. Di saat itu pula, kepanikan Hannah semakin menjadi saat melihat Ben bisa menggunakan kunci mobil. I don't know, okay? Can you just trace this? But I need you to tell me who killed the other. Sungguh mubajir, karir Hannah si Bondon kampus harus berakhir setelah ia tewas diacak-acak simpanse rabies. Kembali pada Lucy, sontak ia pun panik saat melihat adiknya yang mulai menggigil. Tak ingin kehilangan sang adik, Lucy langsung memberanikan diri untuk mengambil tindakan. Lagi-lagi ceker Lucy tak punya mata. Di tengah rasa perih, Lucy berniat mencabut beling yang menancap di cekernya. Untung saja, kedatangan si ayah berhasil mengalihkan perhatian Ben. Di saat itu pula, Adam yang ganteng alias gangguan telinga merasa heran saat melihat rumahnya berantakan.
Suwe sekali Adam yang ganteng tidak menyadari jika saat ini putrinya dalam bahaya. Namun setibanya di kamar barulah Adam kaget saat mendapati jasad Randy yang beweh. Untung saja Lucy yang akan difatality masih sempat diselamatkan oleh si ayah. Dan kini perhatian Ben mulai teralihkan pada Adam. Betapa leganya mereka saat melihat si ayah baik-baik saja. Namun bagaikan psikopat, seketika Lucy pun syok parah saat melihat Ben masih hidup. Akhirnya, bensin panser rabies modar tertancap kayu jati. Dan untungnya, Lucy masih berhasil selamat berkat pertolongan si ayah dan adiknya. Singkat waktu, bagaikan polisi India. Setelah melacak telepon Hana, pihak kepolisian baru datang setelah situasi terkendali. Sementara itu, Erin yang mengalami luka langsung dilarikan ke Ojon Hospital guna dilakukan perawatan intensif. Dan yang terpenting, disuntik rabies sebelum terlambat. Lalu, film pun sudah berakhir.